Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini akan mengangkat sebuah hadis yang sangat penting. Hadis ini disampaikan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ghairu ad-dajjal akhwafuni ala ummati." Qalaha thalathan. Qala qultu, "Ya Rasulullah, ما هذا الذي غير الدجال أخوفك على أمتك قال أئمة مضلين." Artinya, sungguh bukanlah Dajjal yang lebih kutakutkan atas umatku. Nabi mengucapkannya 3 kali. Abu Dzar berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, siapakah selain Dajjal yang lebih engkau takutkan terhadap umatmu ini? Nabi menjawab, imam-imam yang menyesatkan, a'immah mudillin. Jemaah rahimakumullah, di dalam surah Al-Ahzab ayat 66, 67, 68, Allah Ta'ala menggambarkan nasib ahlun nar, penghuni neraka. Di ayat 66 Allah Ta'ala berfirman, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasulah. Ketika muka penghuni neraka dibolak-balik di api neraka, mereka berkata, aduhai, alangkah baiknya seandainya dahulu di dunia kami mentaati Allah dan kami mentaati Rasul. Wa qala rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Kemudian mereka berkata, ya Rabb kami, sungguh kami telah mentaati para pemimpin kami, para pemuka agama kami. Ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Rabbana atihim dhi'faini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Rabb kami, timpakanlah kepada mereka mantan pemimpin dan mantan pemuka agama kami azab 2 kali lipat dari yang kami terima, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Jadi saudaraku rahimakumullah, a'immah mudillin bisa bermakna pemimpin dalam arti umum, penguasa di tengah masyarakat, tapi juga bisa bermakna kubara'ana, para pemuka agama kami. Jadi saudaraku rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mengkhawatirkan hadirnya dan kiprahnya a'immah mudillin, imam-imam yang menyesatkan ini, pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa di tengah masyarakat, serta para pemuka agama sesat yang hadir di tengah masyarakat, daripada Dajjal. Padahal Dajjal di hadis yang lain disebutkan oleh Nabi merupakan a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat. Nah saudaraku rahimakumullah, jika kita kaitkan hadis ini dengan hadis periodisasi yang berulang kali kami sampaikan kepada umat di tengah berbagai forum, maka kita sekarang berada di periode yang paling kelam dalam perjalanan sejarah umat Islam. Hadis periodisasi menggambarkan periode demi periode karakter sistem kepemimpinan yang dihadapi umat ini. Dari awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sampai berakhir umurnya umat Islam. Ternyata ada 5 periode karakter sistem kepemimpinan umat ini. Dan ternyata periode demi periode telah kita lalui, dan kita sekarang berada di periode yang Nabi sebutkan sebagai periode mulkan jabriyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Nah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak ini, merekalah yang layak mendapat julukan a'immah mudillin, imam-imam yang menyesatkan. Karena dengan sikap memaksakan kehendak mereka itu, ternyata mereka mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Nah saudaraku rahimakumullah, bukan rahasia pula
begitu umat memasuki periode keempat ini, periode Mulkan Jabriyah ini, umat sudah tidak lagi memainkan peranan sebagai pemimpin di tengah umat manusia. Allah cabut hak kepemimpinan kita, dan ini sepenuhnya adalah skenario Allah. Allah yang punya hikmah di balik skenario ini. Tetapi Allah Ta'ala sudah memberikan isyaratnya dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Ali Imran 140. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kejayaan dan keruntuhan, kemenangan dan kekalahan umat kami pergilirkan di antara umat manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Jadi sudah ribuan tahun umat Islam memimpin umat manusia. Di periode pertama, periode An-Nubuwah, kenabian. Di periode kedua, periode Khulafa Ar-Rasyidin. Di periode ketiga, periode Mulkan Abdan, raja-raja menggigit, namun juga masih tetap dijuluki khalifah-khalifah. Tapi begitu memasuki tahun 1342 Hijriah, 1924 Masehi, Allah takdirkan berlakunya sunnatut tadawul tadi, sunnah pergiliran. Allah cabut sama sekali hak kepemimpinan umat Islam atas umat manusia, dan Allah serahkan ke pihak lain. Siapa pihak lainnya? Barat, Eropa, Amerika, yang tiada lain adalah al-kuffar minal Yahudi dan Nasara, kaum kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Mereka lah yang sedang memimpin dunia hari ini. The Judeo-Christian civilization, the Judeo-Christian society, ya, peradaban Yahudi Nasrani, peradaban atau masyarakat Yahudi Nasrani yang sedang memimpin dunia hari ini. Umat Islam berada pada posisi yang lemah hari-hari ini. Dan ini bukan suatu hal yang perlu kita ratapi, tapi perlu kita fahami supaya kita mengerti mengapa situasi kita begitu terpuruk hari ini. Dan jangan pula kita kemudian merasa bahwa ini, jika kita menerima realita ini berarti kita diam saja. Oh tidak. Kita perlu memahaminya. Karena dengan kita memahaminya, kita tahu bagaimana bersikap yang semestinya. Dan apatah lagi Nabi Muhammad SAW dalam hadis periodisasi tidak mengakhiri hadis itu dengan kondisi kepemimpinan Mulkan Jabriyah yang berlangsung sampai final. Tidak. Nabi jelas-jelas mengatakan babak keempat ini juga akan berlalu ketika Allah berkehendak dia berlalu. Untuk kemudian datanglah babak terakhir, babak kelima, yang merupakan babak kejayaan kembali umat Islam. Allah berlakukan kembali sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sebelum kita memasuki babak kelima itu, kita harus sadar para Mulkan Jabriyah inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena mereka ini sangat amat cocok untuk dijuluki a'immah mudillin, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, penguasa di tengah masyarakat dan pemuka agama di tengah masyarakat yang ternyata sesat menyesatkan. Mereka tidak mengajak umat ini taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi sebaliknya mereka mengarahkan umat ini untuk mentaati selain Allah dan Rasulnya. Dan jika kita kemudian begitu saja dengan alasan mereka ini ulil amri, kita patuhi, kita taati, na'udzubillah, kita pun akan menyesal sebagaimana menyesalnya penghuni neraka yang digambarkan dalam surat Al-Ahzab tadi. Mereka mengatakan, ya laitani ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Wahai Allah, alangkah baiknya seandainya di dunia dahulu kala kami mentaati Allah dan mentaati Rasul. Jika ayat ini berhenti sampai di ayat 66 surat Al-Ahzab, selesai perkara. Tapi masalahnya Allah ingin menggambarkan, menjelaskan, memberi deskripsi yang terang. Mengapa para penghuni neraka ini sewaktu di dunia tidak mentaati Allah dan Rasulnya? Karena mereka telah salah mengalokasikan ketaatannya. Mereka berkata selanjutnya, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Rabb kami, sungguh kami dahulu mentaati pemimpin-pemimpin kami, pemuka-pemuka agama kami. Ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Dan kita tahu bahwasanya dalam Islam kita mengenal ada dua jenis ulama pemuka agama. Ada ulama khair, ya, pemuka agama yang baik, yang konsisten, yang istiqamah, yang sabar, yang benar-benar tamassuk bid-din, berpegang teguh kepada din. Dan ada ulama-ulama su, ya, pemuka agama yang buruk, yang mereka itu menggunakan ilmunya bukan dalam kerangka mengajak umat mendekat kepada Allah Ta'ala, menuju kepada Allah Ta'ala,
tapi bahkan semakin menjauh dari Allah Ta'ala. Mereka ini laksana Bal'am, ulama Bal'am di zaman Bani Israel yang digambarkan dalam surah Al-A'raf. Mereka ini ya dikatakan ya lain syi'na larfa'nahu, seandainya kami berkehendak, kata Allah, kami bisa mengangkat dia dengan ayat-ayat yang dia miliki dalam kepalanya. Ya walakin akhlada ilal ardh, tapi masalahnya mereka berorientasi ke bumi, mereka berorientasi ke dunia, ya, sehingga mereka menjadi sesat dan menyesatkan. Dan mereka itu tampilannya menjadi laksana kalb, laksana anjing, ya. Jika kau biarkan, dia julurkan lidahnya. Jika engkau tarik, dia julurkan pula lidahnya. Artinya dia sudah menjadi penjilat. Penjilat dari siapa? Dari a'immah mudillin lainnya, penguasa-penguasa zalim itu. Jadi saudaraku rahimakumullah, inilah zaman di mana kita benar-benar harus memohon kepada Allah Ta'ala agar kita tidak terkecoh di tengah-tengah zaman penuh fitnah ini. Tidak terkecoh menghadapi pihak-pihak yang sedemikian rupa dihormati sebagai pemimpin, bahkan sebagai pemuka agama. Tapi nyatanya mereka tidak berpegang teguh kepada kitabullah wa sunnah. Sehingga akhirnya umat ini ketika terus mengikuti mereka, justru bukan semakin menuju kepada jalan yang benar, tapi menuju jalan yang sesat, jalan yang keliru, jalan yang salah. Dan ini ujiannya sangat berat di zaman kita sekarang. Karena Allah takdirkan pula al-Yahud wan Nasara yang memimpin dunia ini. Dan mereka telah mengoptimalkan pemanfaatan eksploitasi dari berbagai infra dan infrastruktur untuk semakin menyesatkan umat ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walan tarda anka al-Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepada engkau Muhammad dan juga kepada umatmu Muhammad sampai engkau dan umatmu mengikuti millah mereka, mengikuti way of life mereka. Saudaraku rahimakumullah, marilah kita memohon kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah, jalannya orang-orang yang telah mendapat nikmat karena menempuhnya, bukan jalan mereka yang kau murkai, al-Yahud, dan bukan jalan mereka yang kau sesatkan, an-Nasara. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi